Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,7%. Dengan total market cap mencapai di 2,63 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominance sebesar 0,17% dan peningkatan juga volume sebesar 15,35%. Seperti biasa DCWT kita bagi jadi dua. DCWT sesi pertama adalah untuk Bitcoin dan Ethereum, dan untuk DCWT sesi kedua adalah untuk altcoins. Ya, jadi buat lo yang pengen altcoins favorite lo dibahas di DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demand-nya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa gue ingatkan ya, untuk buy limit kita akan bahas di belakang. Di depan kita akan makro dulu. Jadi masih ada beberapa yang nanya, mana nih bang, kok nggak dibahas beli di mana? Nah, beli di mana tuh buy limit gitu. Atau lebih tepatnya gini, gue bukan nyuruh lu beli di mana, tapi kalau gue pribadi akan beli di situ. Kalau lu mau ikutin ya terserah gitu ya. Oke. Selanjutnya kita bisa lihat di sini untuk Bitcoin terjadi peningkatan 0,38%, tetapi seperti yang kita bisa lihat ya, kemarin dump signifikan ya. Dan bisa dibilang membuat 7 hari terakhir ini jadi cuma up sebesar 1,49% saja. Dan ini tentunya cukup signifikan ya. Kalau kita lihat di sini dia 2,39 tanggal 14 dan kemarin 2,6 ya. Tetapi kalau kita ngelihat secara garis besarnya, overall masih cukup oke ya. Sementara untuk Ethereum terjadi koreksi tipis sebesar 0,07% dan kalau untuk Ethereum secara struktur ada jebol gitu ya. Oke, selanjutnya seperti biasa gue ingatkan bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau di X. Buat yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto. Bentuknya bisa analisa, news, maupun juga memes. Selanjutnya kita geser ke economic calendar. Seingat gue udah gak ada yang terlalu penting, tapi kita coba cek lagi aja, siapa tahu ada yang kelewat. Dan hari Sabtu kita bisa lihat memang tidak ada yang terlalu penting. Besok hari Minggu tidak ada event ya. Dari US tentunya tidak ada event ya. Oke, jadi untuk minggu ini kita sudah selesai dari data-data penting. Kita bisa fokus lebih ke TA saja untuk minggu ini ya. Next kita geser ke news dari US, di mana ada US Senator yang mempush SEC untuk mereject other crypto ETF proposals. Di mana kita tahu Ethereum sekarang sedang lagi diajukan oleh BlackRock. We'll see apakah BlackRock bisa dalam tanda kutip memaksa para US senator ini untuk mengokeykan ya. Karena seperti yang kita tahu BlackRock ini punya power yang ekstra ya, karena seingat gua tuh BlackRock 90 di atas dari 95% ETF yang diajukan oleh BlackRock itu di-approve oleh SEC. Dan seperti yang kita tahu juga ETF Ethereum sudah diajukan. We'll see apakah BlackRock akan menang atau jangan-jangan ini akan menjadi satu statistik lagi yang membuat win rate dari BlackRock turun sedikit ya. Tapi intinya untuk Ethereum seperti yang gue bilang ya, mungkin yang menjadi lebih sulit untuk Ethereum diterima sebagai SEC adalah karena dia tidak fair launch ya. Jadi ada tim dev yang mendapatkan dulu berapa persen dari keseluruhan supply. Nah, itu yang sering kali ditekankan menjadi bukti bahwa Ethereum adalah sekuritas, walaupun masih banyak yang berdebat juga ya, tapi jauh lebih decentralized dan para tim dev cuma ambil berapa persen dan seterusnya. Jadi we'll see apakah ini akhirnya bisa dimenangkan oleh BlackRock atau tidak, karena lagi-lagi ini jelas ya, ini adalah politician US versus BlackRock, karena ya yang paling akan mengambil market terbesar adalah BlackRock. Ya, lihat aja ETF Bitcoin yang paling besar adalah BlackRock, otomatis yang Ethereum juga akan paling besar diambil oleh BlackRock. We'll see siapa yang lebih punya kuat influence ya. Next kita geser ke analisa di Twitter dan ngomongin bahwa halving sebentar lagi akan terjadi ya. Kalau di sini 38 hari, kalau di CMC itu 34 hari terus ya. Ya ini jadi sebenarnya bisa dibilang nggak bisa dihitung sama hari sebenarnya, karena dia itu harus ngeliat tuh block time ya. Nah, maka dari itu kalau block time ada perubahan, ini si waktunya juga berubah begitu ya. Tapi intinya ekspektasinya akan di bulan April. Jadi intinya sudah semakin mendekat. Dan kalau masih ada yang menunda-nunda, walaupun menurut gua kalau lu masih belum sama sekali masuk ke market sih, jujurnya sekarang udah rada telat ya. Possibility untuk masuk FOMO-nya lebih besar. Tapi ya makanya kalau dikasih kesempatan akumulasi,
Jangan ngeyel gitu. Tapi bang, kalau nanti lebih turun lagi gimana? Kalau lebih turun lagi gimana? Bener. Ya, kalau lebih turun lagi juga bisa. Tetapi jangan lupa kebalikannya. Kalau naik lagi dan nggak turun gimana? Begitu. Jadi makanya kenapa kalau gue pribadi, ya walaupun gue secara garis besar melihat Bitcoin masih bisa drop lebih dalam, gue tetap melakukan akumulasi di tempat yang gue sudah memang tentukan gue mau di mana akumulasinya. Itu ya, di beberapa TA yang sudah kita buat. Gitu. Kalau tembus gimana bang? Ya nggak apa-apa. Itu kita namanya averaging down. Gitu. Kenapa kita terus melakukan average? Just in case ternyata ini sudah cukup, Bitcoin nggak peduli dan naik ke atas. Ingat, market nggak peduli sama perasaan kita, nggak peduli sama analisa kita. Dia melakukan apa yang dia ingin lakukan aja. Gitu. Nah makanya kita sebagai seorang trader, sebagai seorang investor itu yang paling penting adalah bisa adaptif, bisa adaptasi dengan apa yang terjadi di market sama yang kita pikirkan. Gitu. Kalau gue pribadi, gue lebih cenderung ini mungkin bisa koreksi. Tetapi gue nggak cukup sombong untuk berpikir bahwa ngapain akumulasi di sini, nanti juga pasti lebih turun. Udah keluar kata-kata pasti, itu yang serem. Ya ingat, sebagai seorang trader, sebagai seorang investor, tidak boleh deterministik. Jangan sampai keluar kata-kata pasti, nggak mungkin, dan seterusnya. Ya, selalu ngomong dalam bentuk probability. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya kita akan geser ke TA kita ya. Untuk TA kita bisa lihat di sini Bitcoin walaupun kemarin weeknya cukup menyeramkan ya sampai ke angka 65.000, dia berhasil recover dan daily close-nya masih signifikan di atas dari 67.610. Dia daily close-nya itu di angka 69.516, which is not bad at all menurut gua ya. Walaupun 70.000 tembus. Lagi-lagi ya, menurut gue ini secara TA masih terlihat bullish. For now, yang menjadi PR untuk Bitcoin adalah bertahan di atas dari 67.610. Kalau bisa bertahan di sini, nggak usah harus langsung mantul, bisa aja misalkan gini ya, dia konsolidasi di sini aja gitu ya. Itu adalah pertanda yang masih bisa lanjut ke atas, gitu. Tetapi kalau misalkan udah mulai jebol ke bawah, apalagi kalau sampai udah mulai jebol dari sini nih, 62.517. Nah, possibility untuk Bitcoin mulai kehilangan momentum semakin besar. Ya, karena kalau kayak gitu artinya Bitcoin lanjut membuat suatu lower low, ya. Jadi itu yang harus kita pertimbangkan dan kita lihat secara garis besarnya. Bang, itu kan bullishnya. Kalau bearishnya gimana? Kalau bearishnya ya kita harus siap-siap. Minimal ya kalau sampai bearish secara makro itu dia akan retest ke bull support band yang sekarang ada di angka 47.626 sampai 46.140. Wah bang, jauh banget ya. Yes, ya, dan suka nggak suka, ya ini cuma a matter of time. Bitcoin akan retest atau enggak, begitu. Jadi nggak pernah ceritanya ada bull market tanpa retest, ya. Lihat, selalu ada retest. Pertanyaannya retest yang seperti ini, yang apa ya, yang berbakti gitu ya, retest berbakti, pump, sungkem pam, atau pam malin kundang lupa jebol, pam malin kundang jebol gitu ya. Jadi ini gue kasih nickname aja deh, pam malin kundang. Kenapa? Karena lupa mamahnya gitu ya. Lupa si bull support band, sekalinya sungkem, nggak diterima sungkemnya, pam nembus. Ya, jadi ya semoga kali ini masih diterima sungkemnya sama bull support band. Kalau nggak diterima sungkemnya, ya bisa lebih dalam lagi ya. Jadi minimal itu deh. Kalau sampai tiba-tiba jadi bearish secara makro, kita harus siap minimal sampai ke angka 47 ribuan atau lebih tepatnya ke bull support band ya. Oke, itu kurang lebih untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Indeks dolar kita bisa lihat di sini kondisinya itu nggak terlalu beda jauh tapi sedikit menguat ya, mendekati ke EMA 50. Semoga ke reject ya, dan lanjut membuat lower low ya. Kalau itu terjadi, itu bisa membuat momentum USD semakin melemah karena kalau kita di sini masih lower low, lower high, lower low, lower high, lower low ya. Nah, semoga dilanjutkan si momentumnya ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video ke teman-teman lu yang mungkin masih bingung kripto ya. Dan juga lu bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit.
Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan seperti biasa kita mulai dulu dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini dia berhasil mantul di buy limit pertama ya. Setelah panik yang lumayan besar, ternyata cuma mantulnya di buy limit pertama ya. Memang luar biasa. Nah, untuk sekarang otomatis posisi spotnya tidak ada perubahan. Buy limit pertama di 67.610. Buy limit kedua boleh pilih di EMA 20 atau di 65.463. Dan buy limit ketiga di angka 62.517. Yaitu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 67.610 sebagai support. Jadi apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 73.184. Kalau mau lebih konservatif boleh di angka 70.000 karena itu bisa menjadi suatu resisten psikologis ya. Sementara untuk posisi short kalau sampai jebol, kalau dia jebol dan daily close di bawah dari 67.000, nah kita bisa retest 1, retest 2 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 65.463 ya. Next kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum dia buy limit pertama jebol kemarin tanggal 14 Maret. Untuk hari ini dia retest kedua-duanya nih, ke resisten maupun support. Jadi untuk sekarang buy limit 1 sudah jebol, buy limit kedua masih boleh yaitu di EMA 20 atau di 3.639. Sementara buy limit ketiga di angka 3.386. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Nah, untuk posisi futuresnya apabila pada hari ini terjadi retest kedua di EMA 20 atau di 3.639, kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 3.920. Sementara untuk posisi short, andaikan dia turun nih, terus dia naik lagi ke atas, retest ke 3.920, kita juga bisa buka posisi short. Karena kemarin sudah terjadi retest juga di angka 3.920 sebagai resisten. Ya, otomatis target TP-nya jelas di antara EMA 20 atau di angka 3.639. Boleh pilih ya. EMA 20 sedikit lebih konservatif, struktur sedikit lebih agresif ya. Itu kurang lebih setup untuk di Ethereum. Yang super penting untuk Ethereum adalah EMA 20, apakah dia bisa bertahan nggak di atas dari EMA 20. Arguably Bitcoin juga sama ya. Yang menjadi menjadi PR besar buat mereka adalah bertahan di atas dari EMA 20 daily. Karena kalau sampai EMA 20 daily sudah mulai menjadi resisten, nah itu pertanda makro cenderung lebih bearish gitu. Sama dia masih di atas EMA 20 daily, possibility untuk masih bullish cukup besar ya. Jadi lagi-lagi BTC dan Ethereum EMA 20 menjadi kunci ini ya, kunci apakah dia akan pelan-pelan makronya lebih bearish atau tidak begitu ya. Sekali lagi buat lo yang pengen pair favorit lo dibahas di DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Dan seperti biasa gue ingatkan 3 golden rule of investing. Bukan cuma kripto tapi semua ya. Yang pertama, jangan pakai uang panas. Yang kedua, jangan over leverage.
Yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Ini harus gue tekankan, terutama yang ketiga nih ya, berpikirlah jangka panjang, karena kalau gue lihat yang masih para newbie nih, yang baru masuk cycle ini, masih mindsetnya tuh pokoknya gue besok pengen kaya langsung, jebret. Nah, justru malah miskin, sering gitu tuh ya. Kalau mindsetnya pengen besok kaya, malah besoknya miskin. Itu terlalu sering terjadi. Ya, intinya semakin time frame lu pendek gitu ya, itu akan semakin serem buat portofolio lu. Dan lu akan cenderung kena liquid cut loss. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.